Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Raya Islami Putra Atmaja, salah satu asisten laboratorium Fisika Dasar ITS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu judul praktikum yang berjudul Tetapan Pegas. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan tetapan pegas dengan cara metode statis dan juga metode dinamis. Dalam menentukan tetapan pegas secara statis digunakan prinsip hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan gaya yang bekerja pada pegas banding dengan pertambahan pegas tersebut. Dari hukum Hooke, kita memperoleh persamaan sebagai berikut. Persamaannya K sama dengan M kali G per delta X, di mana K merupakan tetapan pegas secara statis dengan satuan Newton per meter, M merupakan massa beban dalam satuan kilogram, G merupakan kecepatan gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, dan delta X merupakan pertambahan panjang pegas dengan satuan meter. Selanjutnya, untuk menentukan tetapan pegas secara dinamis digunakan prinsip gerak harmonik sederhana. Dalam gerak harmonik sederhana, frekuensi sudut bergantung pada total massa sistem pegas dan juga tetapan pegas yang dirumuskan sebagai berikut. Omega sama dengan akar K per M. Sehingga dari rumus tersebut kita peroleh rumus untuk menentukan tetapan pegas secara dinamis sebagai berikut. K sama dengan 4pi kuadrat M per T kuadrat, di mana K merupakan tetapan pegas secara dinamis dengan satuan Newton per meter, dan M merupakan massa beban pada pegas dengan satuan kilogram, dan T adalah periode pegas bergetar dengan satuan sekon. Berikut merupakan peralatan yang digunakan pada praktikum tetapan pegas. Yang pertama, ada pegas sebagai objek yang akan ditentukan tetapan pegasnya. Yang kedua, ada satu set beban yang nantinya beban ini akan dikaitkan ke pegas. Selanjutnya, ada neraca digital sebagai alat untuk mengukur massa beban. Selanjutnya, ada mistar yang digunakan untuk mengukur pertambahan panjang pada pegas. Selanjutnya, ada stopwatch yang digunakan untuk mengukur periode pada pegas. Dan yang terakhir, ada statif, menjadi tempat di mana pegas dikaitkan dan juga disimbangkan. Untuk langkah kerja pada praktikum tetapan pegas secara statis, untuk langkah awalnya, kita kaitkan pegas pada statif. Dan yang dikaitkan itu bagian yang kecil ya. Kita kaitkan. Oke, sudah kencang. Selanjutnya kita ukur panjang awal pegas sebagai acuan pertambahan panjang awalnya. Nah, di sini panjang pegasnya kita dapat 6 cm. Selanjutnya untuk massa bebannya harus kita ukur masing-masing. Kita bongkar dulu. Untuk beban yang ini saya namakan batang beban, dan sisanya saya sebut kepingan-kepingan beban. Selanjutnya kita ukur dulu massanya. Kita nyalakan neraca digital. Kita ukur massanya. Kita peroleh massa untuk batang ini 120 gram. Selanjutnya dicatat massanya. Nah, beban ini kita kaitkan pada pegasnya. Oke, tunggu sampai dia stabil. Nah, nanti pertambahan panjangnya diukur lalu dicatat. Nah, pada kepingan yang lain juga gitu, diukur dulu, nanti ditambahin, dicatat, terus ditambahin, diukur lagi penambahan panjangnya, lalu dicatat lagi sampai semua bebannya terpasang. Nah, kalau sudah seperti ini dan juga sudah diukur pertambahan panjangnya, sekarang pengurangan panjangnya diukur juga dengan cara dikurangi bebannya satu-satu sampai bebannya tinggal yang batang aja. Selanjutnya adalah langkah kerja secara dinamis. Untuk langkah awalnya masih sama, pegasnya dikaitkan.
lalu dikencangkan. Nah, untuk yang dinamis ini kita gunakan dua variasi beban. Variasi yang pertama adalah variasi dengan menggunakan 3 beban, batang, keping 1 dan keping 2. Lalu kita ukur, kita peroleh 237 gram. Oke, selanjutnya kita kaitkan pada pegasnya. Nah, sampai stabil. Setelah itu di sini kan menunjukkan kalau angka akhirnya di sini ada 35 cm. Kita simpangkan sejauh 5 cm. Jangan lupa kita pegang juga stopwatch. Selanjutnya kita akan mengukur periode osilasinya. Oke, ini sudah 5 cm dan tangan sudah siap untuk memegang stopwatch. 1, 2, 3. Oke, kita peroleh waktu osilasinya atau waktu bergetarnya selama 2 detik, 56. Nah, untuk mengukur atau menghitung periode osilasinya, pastikan tadi getarannya 4 kali ya. 4 kali ini 1, 2, 3, dan 4. Dan ini kita lakukan sebanyak 5 kali pengulangan. Ini untuk variasi yang pertama. Selanjutnya, untuk variasi yang kedua, kita pasang semua beban pada batang ini. Lalu kita ukur. Kita peroleh massa totalnya 357 gram. Itu dicatat untuk yang beban variasi kedua. Lalu kita kaitkan pada pegasnya. Oke, di sini pegasnya menunjukkan angka 39. Kalau gitu kita simpangkan 5 cm sampai 44. Oke. Di sini kita siapkan stopwatch lagi. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke. Dari 4 osilasi kita dapat 3 detik, 16. Nanti waktunya dicatat dan lakukan pengolahan data di perhitungan. Selanjutnya untuk data dan pembahasan tetapan pegas, pada bagian data percobaan disajikan tabel yang nantinya akan kalian isi dengan data hasil pengukuran yang kalian lakukan di laboratorium. Di sini ada tabel hasil pengukuran dengan metode statis sebagai berikut. Dan di sini ada tabel hasil pengukuran dengan metode dinamis sebagai berikut. Baik, selanjutnya untuk contoh perhitungan, kalian tuliskan untuk masing-masing metodenya satu contoh perhitungan. Di sini diketahui data statis, berat penambahan massa 1,176 Newton, yang dimana berat penambahan massa ini merupakan massa yang tadi dikalikan dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, dan penambahan panjangnya merupakan penambahan panjang dikurangi panjang awal pegas kalian. Dan untuk data dinamis digunakan massa variasi 1 sebesar 0,245 kg dan periode selama satu kali osilasi 0,6024 second. Dan untuk menentukan konstanta statis sebagai berikut, kalian turunin dulu rumusnya, nanti kalian dapat rumus konstantanya, lalu disubstitusi. Dan untuk menentukan konstanta dinamis sama, kalian juga turunin dulu rumusnya, lalu kalian dapat rumus konstantanya, lalu kalian substitusikan nilai data kalian ke rumusnya konstanta tadi, sehingga kalian memperoleh nilai konstantanya atau tetapan pegasnya dengan satuan Newton per meter. Nah, dari salah satu contoh perhitungan tadi, kalian terapkan juga ke data-data kalian yang lainnya. Saya sarankan untuk menggunakan Excel supaya lebih mudah. Setelah kalian proses di Excel,
kalian pindahkan ke tabel kalian. Nah, ini merupakan tabel hasil perhitungan dengan metode statis. Dan ini merupakan tabel hasil perhitungan dengan metode dinamis. Selanjutnya, setelah kalian membuat tabel perhitungan, kalian buat juga grafiknya. Nah, grafik di sini kalian cukup buat untuk bekas statis atau metode statis aja, grafik delta X terhadap berat beban pada metode statis, dimana berat bebannya itu di sumbu X dan delta X nya ada di sumbu Y. Dan jangan lupa untuk grafiknya kalian berikan koefisien determinasi dan juga persamaan linearnya. Untuk bagian pembahasan ada 6 paragraf. Paragraf yang pertama, penjelasan singkat mengenai tujuan dan konsep dasar percobaan. Paragraf kedua, deskripsi metodologi secara ringkas menggunakan bahasa kalian sendiri. Di sini kan ada 2 metodologi. Yang pertama statis dan juga dinamis. Kalian jelasin masing-masing. Dan di paragraf ketiga ada penjabaran data yang diperoleh selama percobaan dari metode statis dan juga dinamis. Paragraf keempat, penjelasan mengenai hasil perhitungan berdasarkan data tersebut, data dari kedua metode tadi. Yang kelima ada analisis grafik yang dihasilkan dari data percobaan. Dan yang terakhir, paragraf ke-6, penjelasan mengenai faktor error yang kalian alami ketika melakukan pengambilan data. Demikian penjelasan mengenai praktikum tetapan pegas. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video praktikum lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.